Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi di mata kuliah statistika lanjutan di pertemuan ke-12 ini. Jadi kita masih tersisa 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan sebelum nanti saudara akan melaksanakan ujian akhir semester itu. Tetapi sebelum kita memulai perkuliahan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberikan kelancaran dan materi yang nanti akan saya sampaikan dan akan kita diskusikan itu semoga bisa saudara pahami dengan baik. Baik, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, sudah berdoa selesai. Baik, saya izin share screen dulu ya untuk materi kita hari ini. Nah, untuk materi kita hari ini, materinya adalah uji asumsi klasik. Ini mungkin terdengar baru untuk saudara, tetapi nanti ketika saudara sudah tahu di dalam uji asumsi klasik itu ada apa saja, mungkin saudara akan mulai mengingat-ingat kembali, karena mungkin salah satunya itu saudara pernah mendengar sebelumnya. Itu ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai uji asumsi klasik, oke, slide-nya sudah terlihat ya di tempat saudara ya? Sudah, Bu. Oke, ya. Sebelum kita masuk ke materi, silakan kalau ada pertanyaan untuk materi minggu kemarin berkaitan dengan regresi. Jika ada hal yang ingin saudara tanyakan, dipersilahkan. Ada atau tidak? Sudah cukup paham ya? Oke ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan berkaitan dengan materi minggu kemarin atau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan saja. Nah, kita masuk ke materi uji asumsi klasik. Jadi kalau uji asumsi klasik ini adalah masih menjadi rangkaian dari uji regresi. Jadi kan kemarin ada korelasi, kemudian ada regresi. Nah, ini terusannya, lanjutannya itu adalah uji asumsi klasik. Jadi, ketika saudara nanti di penelitian saudara itu sudah menguji regresinya, maka di situ juga harus dicek apakah penelitian saudara itu nanti uji asumsi klasiknya itu bagaimana kayak gitu. Uji asumsi klasiknya itu bagaimana? Nah, nanti di uji asumsi klasik itu ada beberapa uji. Yang pertama itu adalah uji multikolinier. Ini memang bahasanya agak-agak belibet ya. Yang pertama adalah uji multikol, yang kedua ada uji autokorelasi, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, ada uji normalitas, dan ada uji linearitas. Gitu ya. Nah, nanti syaratnya, jadi gini, kalau di uji regresi itu syaratnya harus dilakukan uji asumsi klasik. Syarat regresi yang baik itu adalah yang tidak terjadi multikol, tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi heteroskedastisitas. Tapi regresi yang baik itu harus normal dan harus linier. Paham? Oke, paham ya? Saya ulangi. Jadi, kalau di dalam regresi itu kan kemarin saudara sudah mengerjakan tugas untuk regresi ya. Jadi di situ di dalam regresi itu saudara tidak hanya
mencari persamaan regresinya atau model regresinya. Kalau model regresinya kan yang Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus ini titik-titik sampai misalkan tergantung X-nya ada berapa kayak gitu. Nah, di dalam regresi itu tidak sebatas ini saja atau tidak sebatas saudara mencari R square-nya saja. Tapi regresi yang baik itu harus di situ yang pertama harus dia berdistribusi normal. Regresi yang baik itu harus linier. Nah, regresi yang baik itu tidak boleh. Jadi ini yang tidak boleh ada di uji regresi itu dia tidak boleh mengandung multikol. Dia tidak boleh mengandung autokorelasi. Dia tidak boleh mengandung heteroskedastisitas. Jadi nanti tugas saudara itu adalah memastikan bahwa di dalam regresi saudara itu tidak boleh ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke, jelas ya? Ini Anissa mau tanya kah? Anissa Humairah? Anissa mau tanya kah? Kok sepertinya mic-nya di... Enggak ya? Oke. Nah, kita akan bahas nih yang pertama, multikolinier, atau kalau saya biasanya menyebutkan multikol. Jadi di sini kalau di dalam uji multikol itu menemukan korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik nih. Jadi kita akan menemukan kira-kira antar variabel bebasnya, ini berarti kaitannya adalah variabel bebasnya itu ada korelasi atau tidak. Gitu ya. Ada korelasi atau tidak. Nah, syaratnya model regresi yang baik itu seharusnya tidak terjadi korelasi. Tidak terjadi korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi multikol. Gitu ya. Saya di pertemuan ke-10 saya sudah menjelaskan bahwa kalau korelasi itu belum tentu ada regresi, tapi kalau kita melakukan uji regresi, berarti sudah pasti di situ ada korelasi. Nah, kuncinya kalau multikol itu adalah korelasi antar variabel bebas. Jadi kita cek variabel bebasnya. Ada hubungan nggak variabel bebasnya? Itu kalau multikol. Jadi bukan variabel terikatnya, bukan variabel dependennya, tapi hanya kita ngecek apakah di situ ada korelasi antar variabel bebas. Nah, regresi yang baik ini ya, regresi yang baik itu tidak boleh ada korelasi antar variabel bebas. Itu ya. Nah, cara tahunya bagaimana? Yang pertama, kita lihat R square-nya itu tinggi, tetapi secara individual atau kita lihat nilai T-nya ya atau T hitungnya itu tidak signifikan. Itu cara deteksi yang pertama. Kemudian yang kedua, antar variabel independen itu korelasinya sangat tinggi, yaitu lebih dari 90. Yang ketiga, ini yang akan kita pakai nih. Yang ketiga ini yang paling gampang, yang akan kita pakai, yaitu nilai toleran melawan variation inflation factor, yaitu nilai tolerans dan nilai FIF. Kok FIF? VIF, varian inflation factor. Jadi kita bisa mendeteksinya pakai 3 cara. Ada cara 1, 2, dan 3. Tetapi yang paling gampang dan yang nanti akan saya sarankan ke saudara itu pakainya yang ketiga. Nah, ini kita lihatnya dari mana?
dari output SPSS. Jadi kalau uji asumsi klasik ini saya tidak menjelaskan secara perhitungan manual ya. Perhitungan manual itu saya tidak menjelaskan ke saudara, mohon maaf. Nanti saudara bisa cari sendiri, tetapi kalau uji asumsi klasik ini saya langsung ke SPSS gitu. Biar nanti karena yang akan saudara pakai itu kan yang SPSS. Makanya saya jelaskan langsung yang penggunaan SPSS-nya. Biar nanti saudara juga paham. Bentar. Bentar ya. Oke. Maaf. Bentar. Oke. Tadi sampai mana ya? Nih, sampai ini ya. Oke. Selanjutnya, nih. Karena kita tadi mau pakai yang ketiga, cara deteksi yang ketiga, yaitu kita dengan melihat nilai toleransi dan nilai inflation faktornya. Di mana tidak terjadi multi-call jika nilai toleransinya itu lebih dari 0,10 dan nilai FIF-nya itu kurang dari 10. Ini, jadi tidak boleh kebalik ya, karena tadi antara nilai toleransi sama nilai inflation factor-nya itu saling berlawanan. Kalau toleran itu lebih dari 0,10, kalau nilai FIF-nya itu kurang dari 10. Jadi yang satu itu lebih besar, yang satu lebih kecil. Yang satu 0,10 berarti ini berapa? 10% ya? Ya kan? 1, 2. Ya 10%, kalau ini 10, hanya 10. Itu. Oke. Caranya, ini saya langsung langkah-langkahnya di dalam SPSS. Yang pertama masukkan data analyze, di sini ada ini ya, analyze. Yang jelas langkah yang pertama tetap ya, saudara nanti input data dulu. Input data dulu, kemudian variable view-nya juga silahkan di edit. Ini saya langsung langkahnya. Yang pertama adalah klik analyze, ini regression, kemudian linear. Pilih yang linear. Nah, setelah itu yang dependen silahkan. Ini saya ambil contoh misalkan yang dependennya itu adalah suka belajar software baru. Kemudian independennya itu ini. Semuanya ini kita masukkan. Kemudian silakan diklik statistik yang di sini. Jadi kalau kemarin, kalau regresi kan hanya sebatas sampai ini saja. Kita masukkan dependen, independen, habis itu di oke. Tapi kalau di multi call itu silakan saudara klik statistik ini. Nah, klik statistik. Ini ya. Klik statistik. Kalau sudah, nanti kan nih, muncul hasilnya seperti ini. Ini tuh enggak ya, ini enggak. Ini tadi contoh aja. Misalkan saudara di situ tidak dituliskan variabelnya, hanya dituliskan X1, X2, X3 ya boleh. Silahkan masukkan saja, tapi akan lebih baik kalau X1 itu dijelaskan apa X1, X1-nya apa, X2-nya apa. Tentunya ini semua itu saudara juga ngeditnya di variable view itu. Itu hanya contoh saja. Langkah selanjutnya silakan diklik statistik. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Silakan dicentang, yang dicentang itu adalah estimate, ini biasanya sudah pasti. Kemudian ini yang belum biasanya. Ini. Ya, covariant metric nih, jangan lupa. Kemudian model fit, collinearity diagnostic itu dicentang. Ya. Kalau sudah di continue langsung di ini aja. Diklik continue. Sudah, yang residual nggak usah. Yang residual kosong. Pokoknya biasanya yang dicentang itu 4 ini. Yang saya centang ini ya. Model fit, collinearity, diagnostik. Ini yang biasanya belum tercentang itu yang ini, yang saya kotakin ini. Biasanya belum tercentang otomatis. Kalau estimate sama model fit itu biasanya tercentang otomatis.
Kalau sudah di centang keempat ini, silakan diklik continue. Nanti akan muncul seperti ini. Ini ya, ini tuh tabel kayak gini, Has. Sorry. Nah, kayak gini tabelnya. Nanti bentuknya tabel. Nah, kita itu lihatnya yang ini, yang merah ini. Yang merah ini, karena kita harus melihat nilai toleran sama nilai FIF-nya. Tadi nilai toleran itu tidak mengandung apa namanya, tidak terjadi multicol. Ini ya syarat tadi, syarat yang pertama ini ya. Mana tadi? Ini ya, ini jangan sampai kebalik. Aduh. Ini ya. Ini syaratnya. Nih, diingat-ingat nih. Syaratnya. Nah, jadi nilai toleransinya itu harus lebih dari 0,10 dan nilai FIF-nya itu kurang dari 10. Sekarang kita lihat berdasarkan hasil output SPSS-nya. Nah, nilai toleransinya itu harus lebih dari 0,10 dan nilai FIF-nya itu kurang dari 10. Sekarang kita lihat nih, semua variabelnya, ini kan variabel independennya ada 4 nih. Nah, ini variabelnya ada 4, ada jumkel, ada pendidikan, ada pengker, ini saya singkat ya, ada saving. Nah, kalau kita lihat nilai toleransinya, ini semuanya, nilai toleransinya itu lebih dari 10, ya kan? Ini sudah pasti nih. Saya nggak kasih merah biar saya ganti bolpen ya, saya kuning, kuning biar nanti ada perbedaan. Kalau variabel yang pertama, jumkel, itu kan dia lebih dari 0,10, ya kan? Kemudian yang pendidikan ini juga lebih dari 0,10. Kemudian ada pengker, ini juga 0,6, itu kan lebih dari 0,10. Kemudian saving itu juga lebih dari 10. Lebih dari 0,10. Gitu kan? Nah, berarti ini memenuhi nih, nilai toleransinya memenuhi. Kalau kasus ini itu berarti tidak terjadi multicol. Nah, selain itu kita harus memastikan nilai FIF-nya bagaimana. Apakah nilai FIF-nya itu nilai FIF-nya itu kurang dari 10 atau tidak. Nah, ternyata nilai FIF-nya itu adalah 1,493. Oh, berarti 1,493 ini adalah kurang dari 10. Nah, karena dua syarat ini terpenuhi, berarti kasus kita itu tidak saya ganti hitam aja ya. Berarti kasusnya di sini tidak terjadi multicol. Tidak ada multicol. Nah, berarti regresi ini baik atau tidak? Baik, Ibu. Ya, regresi ini berarti baik karena dia tidak ada multicol. Tidak terjadi, ibarat kata tuh gini. Multicol ya semacam virus lah ya. Semacam virus. Jadi kita harus memastikan ya virus ya kuman, pokoknya kuman-kuman itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu regresinya, jadi kuman-kuman itu tidak boleh masuk ke dalam tubuh kita. Jadi intinya itu secara contohnya lah, ilustrasinya. Gitu ya. Nah, yang pertama nih clear nih, yang pertama. Oke, tidak terjadi multicol. Kemudian ini ya. Ini tadi kalau kita mau mau satu persatu. Ini tadi belum yang nilai FIF-nya itu nilai FIF-nya yang ini 1, ini belum tertulis nih. Ini yang benar ya. 1,0. Jadi nilai toleransi sama nilai FIF itu sendiri-sendiri. Tadi ini belum tertulis. Ini akhirnya 1,077. Kemudian nilai 1,582, ini 1,582, ini juga semuanya kurang dari 10, ini 1, yang ini 1,129. Jadi semuanya memang ini keempatnya memang kurang dari 10. Sehingga tidak terjadi multicol.
Nah, kalau saudara tanya, Bu, bagaimana kalau misalkan nilai toleransinya itu semuanya lebih dari 0,10, tapi nilai FIF-nya itu kok ternyata lebih tidak kurang, tapi di sini kok lebih dari 10. Misalkan ada satu nih, saving, katakanlah nilai FIF saving itu ternyata 10,529. Berarti kan ini lebih dari 10. Berarti yang khusus saving ini berarti dia terjadi multi-call. Itu kalau yang lainnya tidak terjadi multi-call, kalau yang khusus saving berarti dia terjadi multi-call. Gitu ya. Cuma kasusnya karena kita keempat variabel independen ini itu memenuhi syarat untuk tidak terjadi multi-call. Oh, berarti regresi ini itu baik karena dia tidak terjadi multi-call di keempat variabel independen tersebut. Gitu. Oke, clear ya? Nah, yang kedua di dalam uji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini itu spesial banget. Karena tidak semua data itu harus kita uji autokorelasi. Jadi, sebelum saya masuk ya, ini tujuan dari uji autokorelasi itu untuk menguji apakah dalam model regresi linier itu ada korelasi antar saya ganti merah ya. Ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode T. Jadi pada periode tahun ini, berarti data tahun ini dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1. T itu kan time. Berarti waktu 1 tahun ke belakang. Berarti waktu sekarang dengan waktu sebelumnya. Berarti kalau tujuannya itu adalah seperti itu, berarti di sini ada spesialisasi nih bahwa kita akan menguji autokorelasi itu jika datanya adalah data time series. Nih, time series. Jadi kalau datanya cross-section itu biasanya jarang terjadi. Jadi saudara tidak perlu melakukan uji autokorelasi kalau datanya itu adalah data cross-section. Bu, contoh data cross-section itu apa? Data cross-section itu data yang di tugas korelasi sama tugas regresi yang kemarin saudara kerjakan, itu contohnya. Itu data cross-section. Kalau data time series itu misalkan data tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga, kalau data tingkat suku bunga itu misalkan ada tingkat suku bunga tahun 2020, ada tahun 2019. Jadi di situ ditampilkan datanya secara time series. Kemudian nanti di sini ada 2018 dan lain sebagainya. Jadi ada urutan waktu. Itu kalau time series. Nah, kalau data penelitian saudara itu bentuknya data time series seperti itu, berarti saudara harus melakukan uji autokorelasi. Tapi kalau datanya adalah data cross-section, data yang di tugas sebelumnya saudara kemarin kerjakan itu kan datanya cuma tunggal tuh, tidak ada tahun sekian. Tidak ada tahun, misalkan tahun 2019 datanya ada misalkan 10 responden ya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Begitu juga tahun 2020 ada 1, 2, sampai kini 10 kayak gitu. Itu data cross-section. Kalau yang seperti ini tuh data time series, jadi dia berkala. Jadi data berkala. Kalau cross section itu hanya data satu tok, hanya data tunggal tok gitu. Nah, kalau di penelitian saudara itu pakainya data time series, berarti saudara harus melakukan uji autokorelasi. Tapi kalau saudara data penelitiannya adalah cross section, berarti saudara tidak perlu melakukan uji autokorelasi. Tapi kalau saudara ingin memastikan, ya tidak ada masalah, saudara melakukan uji autokorelasi tersebut. Jadi untuk memastikan saja, gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang, model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi, alias tidak
ada auto. Tidak ada autokorelasi. Jadi harus dipastikan kalau regresi saudara itu tidak terjadi multicol, tidak terjadi autokorelasi. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, kalau tadi, kalau multicol, cara mendeteksinya paling gampang itu kan pakai nilai tolerans, ya kan? Nilai tolerans sama nilai VIF. Ini kalau multicol. Kalau autokorelasi kita pakainya uji Darwin-Watson. Uji Darwin-Watson. Tadi kalau saudara mencermati ketika kita melakukan SPSS tadi, ketika kita klik statistik, itu kan bawahnya ada kata-kata Darwin-Watson. Nah, itu nanti kita akan mengklik di situ. Nah, tapi sebelum itu, ini saudara harus tahu, kalau uji Darwin-Watson atau DW test itu sama, langkahnya sama dengan multicol, cuma bedanya tadi kalau multicol kan kita nyentang 4 tuh. Nyentang 4 ada estimate, ada model fit, kemudian ada collinearity diagnostic. Nah, di bawahnya itu kan ada kata-kata Darwin-Watson. Nah, itu yang diklik. Itu hanya diklik saja. Kemudian nanti akan muncul tanda centang. Selesai. Itu gampang. Jadi yang ini loh. Sebentar, ini saya tunjukkan. Yang ini. Nah, kalau di apa namanya? Di multicol kan saudara nyentangnya ini ya, 4 ini. Kalau saudara mau menguji autokorelasi, ya tinggal dicentang ini saja. Nah, ini tinggal ditambah centang ini saja, sudah diklik, udah setelah itu continue, selesai. Gampang. Jadi sekali jalan. Nah, nanti kita akan lihat ini ya. Jadi kita tinggal mencentang Darwin-Watson-nya. Nah, pengambilan keputusannya, dia tidak ada autokorelasi, keputusannya akan menolak jika 0 kurang dari D. D itu adalah Darwin-Watson, DL itu adalah Darwin-Lower. Darwin-Lower. Ini kebaca enggak di tempat saudara? Tulisan saya kok jelek sekali. Bentar ya. Darwin-Lower. Kalau DU itu adalah Darwin-Up. Darwin-Up. Ini beberapa pengambilan keputusan. Tidak ada autokorelasi positif. Tidak ada autokorelasi positif ini ya. Keputusannya akan menolak jika 0 kurang dari D kurang dari DL. Tidak ada autokorelasi positif, tidak ada keputusan nih. No decision, tidak ada keputusan jika DL kurang dari D kurang dari DU. Tidak ada korelasi negatif, kita akan menolak jika 4 min DL kurang dari D kurang dari 4. Jadi ini 4 itu memang sudah rumus ya, sudah ketentuan dari sananya itu 4. Itu. Tidak, jadi ini tidak ada hubungannya misalkan karena jumlah variabel independen kita 4, ini harus 4, itu enggak. Ini memang sudah paten dari sana. Kemudian tidak ada korelasi negatif, no decision, itu jika ini. Sama, tidak ada korelasi baik negatif, baik itu positif atau negatif, ini tidak ditolak berarti dia diterima. Ini, jika ini. Nah, kita akan lihat bagaimana kalau ini terimplementasi dalam kasus nih. Syaratnya masih sama, tadi klik analyze, regression, pilih linear. Kemudian ini ya tadi kita masukkan dependennya siapa saja, independennya siapa, kemudian klik statistik. Nih, saya akan fokus di sini ya. Jadi saya tidak akan fokus ke atas ini karena ini ranahnya tadi multicol. Jadi saya akan fokus ke Darwin-Watson. Ini silakan diklik, jangan lupa. Diklik gitu aja, dicentang. Setelah itu klik continue. Tuh. Nah, setelah itu, sebentar ya, sebentar.
Oke, mohon maaf, ini saya lanjutkan ya. Jadi ini saudara nanti tinggal klik aja di sini Durbin-Watson-nya ini. Itu. Nanti munculnya, jadi ini ya, ini sudah tidak ada tabelnya, jadi munculnya nanti seperti ini. Udah. Dan output ini itu dia tidak muncul sendiri. Jadi hanya satu ini, tapi nanti saudara lihatnya di tabel model summary. Masih ingat ya, di tabel model summary yang nanti yang paling pojok. Jadi kan nanti kalau saudara diregresi itu kan ada nanti ada koefisien, ada deskriptif, ada tabel deskriptif, ada tabel model summary. Nah, kalau Durbin-Watson ini yang uji autokorelasi itu dia gabung di tabel model summary. Jadi nanti saudara silakan bisa lihat atau nanti saya tunjukkan ya apa namanya contohnya itu. Jadi ini nanti dia nempel. Jadi dia tidak membuat tidak membuat tabel sendiri. Kalau di multicol kan dia gabung juga di tabel koefisien kalau nggak salah. Tapi kalau di uji autokorelasi itu dia gabung sama tabel model summary. Itu. Jadi nanti saudara harus dicari aja nanti tabel yang muncul itu ada tulisan Durbin-Watson-nya. Itu. Nah, ini Durbin-Watson-nya nilainya. Itu. Kemudian kita akan analisis, kita interpretasi. Nah, nilainya karena kasusnya di sini misalkan saya ambil contoh di sini nilai N-nya itu saya ambil 100. Jadi saudara jangan tanya, Bu, itu kok 100 dari mana datanya? Ini hanya contoh saja. Jadi ini hanya contoh saja, data awalnya itu tidak saya cantumkan, data awalnya. Semoga ini nanti kalau waktunya selesai saya akan uji coba pakai SPSS ya, dari awal sampai akhir, biar nanti saudara tambah yakin lah istilahnya. Nah, variabel bebasnya di sini kan 3. Variabel bebasnya 3, benar nggak ini 3? Oke, variabel bebasnya, oh ini variabel bebasnya harusnya 4 ya, sorry ya. Pen baterai saya, pen tab saya, baterainya low nih. Oke. Udah lama nggak ngecas nih. Semoga masih bisa lah. Nggak apa-apa. Ini harusnya 1, 2, 3, 4. Oh, harusnya 4 nih, sorry ya. Harusnya 4 nih. K3. Ini bukan K-nya bukan 3 tapi 4 variabel independennya karena variabel bebasnya. Nah, untuk nilai tabel Durbin-Watson itu saudara silakan bisa download atau saudara lihat di buku statistik saudara. Di situ ada tabel Durbin-Watson DW. Atau download lah paling gampang lah ya. Jadi salah satu download nanti tabel Durbin-Watson, silakan nanti temannya diajari atau dikirimi gitu. Seperti biasa kita pakai signifikansi 95%. Tabel DW DL-nya ini Durbin lower-nya itu 1,62, DU-nya 1,74. Nah, nilai DW ini harusnya, nilai syaratnya tuh ini. Nilai DW itu harus lebih besar dari DU yang 1,76 dan kurang dari 4 min DU. Kurang dari 4 min DU, 2,26. Jika DW-nya sebesar 2,101, 2,101 dari mana, Bu? Dari tabel output ini. Nah, dari tabel output ini. Nah, sekarang kita masukkan. Jadi nilai ini ya. Jadi yang penting itu kita tahu nilai DL sama DU-nya. Udah gitu aja. Jadi kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi karena DL, ini DU ya. DU itu kurang dari DW, Durbin-Watson, kurang dari 4 min DU. DU-nya tadi berapa? 1,74. 4 dikurangi 1,74 berapa? 2,26. Itu. Jadi kalau ada yang tanya, Bu, 2,26 dari mana? 2,26 itu dari 4 dikurangi 1,74. Hasilnya berapa? 2,26. Sudah? Oke.
Maka kalau sudah sesuai dengan seperti ini, itu artinya tidak terdapat autokorelasi dalam model penelitian. Berarti ini kesimpulannya adalah regresinya baik. Oke, regresinya baik karena tidak terdapat autokorelasi. Oke, sampai sini jelas? Oke ya. Oke, semoga bisa dipahami. Ini saya pelan-pelan. Yang ketiga, ini kata-kata yang susah sekali diucapkan. Mutia silakan kalau mau tanya. Ya Bu, jadi saya tuh tadi lupa ya sama yang nilai DW itu tadi dari mana ya Bu? Nilai DW kan harus lebih besar dari DU. Nah, DW-nya sendiri itu dari mana? DW-nya ini, yang 2,101 ini. Yang atas ini, nilai ini. DW harus lebih besar dari DU. Ya. Ini ya. Oh, ini syarat nih. Ini syarat. Jadi lihatnya, ini kan syaratnya ada banyak. Nah, ini kan syaratnya ada banyak tuh. Ini jadi pengambilan keputusannya itu macam-macam. Ini ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Tetapi kalau kita mengacu ke apa namanya penerimaan, ini ya penerimaan apa namanya Darwin Watson-nya itu dia akan keputusannya akan diterima. Kalau ini kan tolak, itu tidak ada keputusan, no decision kan tidak ada keputusan. Ini tolak, ini tolak. Nah, yang kelima nih. Ya, yang kelima. Yang kelima, keputusannya apa? Tidak ditolak. Kalau tidak ditolak berarti sama dengan diterima. Iya kan? Kalau diterima itu ini syaratnya. DU kurang dari D kecil itu yang dimaksud D kecil itu DW. DW tadi, nilai DW tabelnya itu. Begitu ya. Sudah? Ya Ibu, ya Ibu. Tadi saya bingung D sama DW itu tadi lupa. Oh iya. Boleh nanti saudara kalau bingung boleh ditulis ini kan DU, ada D-nya besar, U-nya besar, silakan boleh ditulis D kecil boleh, kurang dari ini D kecil boleh, sembarang pokoknya di situ jelas DU-nya siapa, DW-nya siapa, DL-nya siapa. Kalau DU sama DL itu dilihat dari tabel Darwin-Watson. Kalau nilai DW itu lihatnya dari output SPSS. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, saya lanjut ya. Oke, sebentar. Ini interpretasi udahlah. Ini udah tadi. Nah, yang ketiga. Uji heteroskedastisitas. Memang kata-katanya agak panjang, tapi biasanya saya menyebutkan uji heteros gitu daripada bingung nama panjangnya ya, heteroskedastisitas. Kalau saya mungkin sudah biasa ya heteroskedastisitas, tapi kalau saudara bingung itu cukup disebutkan uji heteros gitu aja biasanya. Nah, kalau uji heteros itu apakah terjadi ketidaksamaan varian residual? Varian ya, varians. Varians itu kan deskriptif statistik yang uji penyebaran. Di situ ada range, ada varian, ada standar deviasi. Nah, itu. Kita mau cari nih, apakah terjadi ketidaksamaan varian residualnya dalam data penelitian kita. Itu. Nah, model regresi yang baik, sekali lagi, dia tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi saudara itu harus memastikan. Jadi gini, kalau uji asumsi klasik itu memastikan bahwa model regresi dalam penelitian saudara itu baik. Nah, baiknya gimana? Berarti baiknya itu tidak boleh ada multicol, tidak boleh ada autokorelasi, tidak boleh ada heteros. Gitu. Nah, cara mendeteksinya pakai apa? Ini paling gampang kalau heteros. Boleh pakai graphic plot, pakai uji Park, atau uji Glasser.
Nah, ini tidak semuanya saya jelaskan. Yang saya tampilkan itu yang paling gampang, yaitu pakai grafik plot. Pakai grafik plot ini ya. Langkah-langkahnya sama, regresi, tapi di sini kita tidak menekan tombol statistik, kan nanti di bagian kanan ada statistik. Kalau di kalau di multi-call sama auto kan kita klik menu statistik ini. Nah, kalau di heteroskedastisitas kita ngeklik bawahnya statistik, yaitu ada plots itu. Kemudian kita masukkan spreadsheet ke kotak Y dan spread ini ya, spread ke kotak X, itu memang udah sananya, dari sananya memang seperti itu. Karena ini bahasa statistik ya, bukan bahasa statistik, ini bahasa software statistik gitu. Klik continue dan di oke, itu gampang kok. Ini nanti bentuknya ini, klik analyze sama regresi linear. Nah, setelah itu nih, kan tadi statistik kalau multi call sama auto kan kita ngeklik ini. Kalau heteros kita ngekliknya ini. Nah, yang plot ini. Tapi jangan lupa yang dependennya siapa, independennya siapa dimasukkan terlebih dahulu. Gitu. Setelah kita klik plot, ini ya, ini sama. Nah, ini yang plotnya ya, jangan lupa. Kalau di Y, itu memang sudah ketentuan dari sananya, kan ini ada pilihan banyak. Itu saudara tidak boleh salah memasukkan, karena ini kata-katanya sama semua. Yang beda itu hanya depannya. Ini spread, ini zeresit, deresit, adjpred, dan lain sebagainya. Itulah pokoknya ya. Nah, nanti saudara nggak usah bingung. Yang penting saudara ingat-ingat aja, kalau Y itu berarti S-resit. Oh, cari aja S-resit berarti ini. Kalau X itu Z-pred. Oh, Z-pred berarti yang ini. Tuh, jangan sampai kebalik, nanti salah. Kalau sudah, silakan diklik continue dan diklik OK. Nah, nanti munculnya seperti ini, telur-telur seperti ini. Udah selesai. Jadi ini tugas saudara untuk menginterpretasikan nih. Kira-kira kalau telurnya itu persebarannya seperti ini, itu seperti bagaimana hasilnya, kayak gitu. Ini kan dia menyebar sekali, ya kan? Jadi ini tuh menyebar sekali di daerah semua kotakan, hampir di semua kotakan. Jadi dia tidak mengumpul, tapi dia menyebar. Mengumpulnya itu hanya pada area-area tertentu saja, tapi di sini kan dia cukup banyak persebarannya. Itu. Nah, interpretasinya. Yang pertama, titik-titik menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Ini kan kita menyebar nih. Ini kan menyebar, ya kan? Nih, dia menyebar. Ini nolnya ya. Ini nolnya. Nah, nih kalau kita tarik garis gini kan kayak gini jadinya. Nah, ini 0 ya. Nah, itu kalau kita mau tarik garis. Ya kan, biasanya kan kita gambarnya kan cuma kayak gini toh. Tapi kalau grafik ini kita lengkapi kan nanti jadi 4 kuadran. Nah, ya kan, ini sisi negatif, ini positif, kemudian ini positif, ini kan negatif. Nah, ini jadinya kayak gini. Jadi 0 ini kalau kita tarik kan seperti ini. Nah, pastikan titik-titik itu dia menyebarnya di semua kuadran. Ini kan kuadran 1, 2, 3, 4. Ya kan? Jadi pastikan di semua kuadran itu dia ada titik-titik ini. Seperti ini. Kalau ini kan di kuadran 1 ada, kuadran 2 ada, kuadran 3 ada, kuadran 4 juga ada. Nah, dia artinya dia menyebar di semua kuadran. Titiknya, titik puncaknya itu ada di ini 0. Ya kan? Ini 0 kalau ke garis atas, ini tarik garis ke samping, ini kan di sini 0-nya. Gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel terikat. Analisis dengan plot itu memang memiliki kelemahan yang serius. Semakin sedikit data, maka semakin sulit untuk menginterpretasikan. Jadi itu menjadi salah satu kelemahan kalau kita pakai grafik plot. Jadi kan hasilnya itu terlalu subjektif karena kita hanya melihat berdasarkan gambar saja.
Kalau misalnya datanya sedikit, kayak misalkan tugas kemarin itu kan datanya hanya 10 atau 15, itu kan sangat sedikit. Nah, itu semakin lemah nanti hasilnya. Karena titik-titiknya nanti juga akan semakin sedikit. Begitu. Makanya di uji terus itu ada yang namanya uji PAK. Kalau uji PAK itu memang agak apa namanya? Agak ribet sedikit. Agak ribet sedikit dan ini memang jarang dipakai. Biasanya cukup kita cukup pakai grafik plot sebenarnya. Jadi kalau saya itu memang biasanya tidak sampai ke uji PAK ini, tetapi tidak ada salahnya saudara tahu kayak gitu. Nah, kalau di sini kita klik save, kemudian di situ ada tampil linear regression, aktifkan, kita harus mengaktifkan unstandardized residualnya. Kita lihat uji autokorelasinya, baru kita mengkuadratkan, yaitu dengan menekan tombol transform. Kan tadi ada klik analyze. Mana ya tadi? Nah, ini kan ada analyze. Nah, saudara harus mengklik transform. Belum lagi nanti saudara itu kayak memasukkan ada beberapa menu baru yang itu dimasukkan memang agak lebih ribet. Makanya ini hanya sebatas pengetahuan saja. Kalau untuk ranah saudara itu cukup pakai grafik plot saja. Seperti itu. Itu ya. Nanti kan ini dihitung logaritmanya. Kemudian variabelnya ln, ini ln U22I-nya berapa kayak gitu. Itu memang agak lebih ribet karena ini harus memasukkan apa? Kita harus mengcompute lah istilahnya. Di sini ada menu transform, ada menu compute gitu. Makanya di sini tidak saya berikan contohnya. Jadi nanti saudara cukup pakai grafik plot saja. Nanti hasilnya akan seperti ini. Itu. Nah, itu. Ini ya contohnya. Kalau kita mengklik tadi di linear regression ini kalau di pakai uji PAK itu kita double nanti. Jadi kita klik save, kemudian kita pindah ke transform. Kalau save ini itu kan masih di menu klik analyze tadi. Di menu analyze. Ya kan? Tapi nanti kita pindah ke menu transform ini. Kalau analyze kan tadi sampingnya transform. Nanti kalau ini udah selesai kita klik transform, itu yang agak ribet, tapi tidak ada masalah. Ini saya jelaskan ke saudara. Nanti kalau di save itu adalah setelah plot. Jadi nanti di sini kan ada statistik. Ada plot, kemudian ada save. Nah, kita klik yang save ini. Kemudian dicentang unstandardized, baru nanti udah kita oke, baru kita pindah ke transform itu. Makanya ini tidak selesai karena kalau udah masuk ke transform itu kita kayak masukin apa rumus baru kayak gitu. Makanya ini tidak selesai. Oke, itu saja materi dari saya. Kalau yang khusus untuk uji PAK ini nanti tidak akan muncul dalam tugas maupun tidak akan muncul dalam UAS saudara. Jadi tenang saja. Nanti yang uji heteros kita cukup pakai yang grafik plot saja. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Untuk uji linear sama uji normalitas itu nanti minggu depan ya. Minggu depan sekaligus nanti kita bahas. Kita fokus ke 3 ini dulu. Karena kalau uji linear sama uji normalitas itu gampang kok. Gitu. Kalau nggak salah juga sebelumnya saya pernah jelasin kalau nggak salah ya sebelum UTS itu ada kayaknya materi uji linearitas. Sempat saya singgung sedikit. Itu oke, silahkan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan materi ini, gampang ya. Perlu saya contohkan tidak apa namanya? Ini saya discard ya, yang coret-coretan tidak perlu saya simpan ya ini ya. Karena nanti buat yang lain. Saya bukakan SPSS dulu. Sorry, SPSS. Jadi datanya saya saya kopikan saja. Bentar, ini saya lagi buka SPSS. Biar nanti saudara tidak bingung.
Oke, sebentar ya. Oke. Ini terlihat nggak di tempat saudara? Saya sudah membuka SPSS. Atau belum terlihat ya? Masih PowerPoint, Ibu. Oke, saya stop share. Saya akan share screen yang SPSS. Oke. Apakah sudah terlihat tampilan SPSS-nya? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, ini ya, saya carikan data dulu yang gampang. Data yang gampang. Ini datanya. Datanya yang mana ya? Data. Kok hilang? Oh, bentar. Oh, bukan ini. Cancel. Saya carikan data terlebih dahulu. Ada nggak? Cari data yang sedikit. Datanya di mana? Saya itu ada data, tapi data yang cukup banyak, tapi saya lupa nyimpennya. Sebentar, saya carikan dulu ya. Semoga ketemu. Oke, ketemu nih. Oke, saya kopikan dulu. Ini datanya 30 ya. Loh, kok hilang? Lah, saya nutup. Sebentar. Ntar saya bukakan lagi SPSS-nya. Oke, saya share screen dulu. Belum terlihat ya di tempat saudara ya? Sudah terlihat belum? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah terlihat, ini saya langsung kopikan saja ya datanya ya. Nih. Ada 30 responden. Ya, 30 responden, ini datanya. Ada 3 variabel, di mana di situ variabel yang pertama itu adalah kompetensi guru, kompetensi profesional. Ini saya ganti ya, di variabel view-nya saya ganti X1, ini X2, ini Y. Ini desimalnya saya nolkan. Saya ngedit-ngedit ini kelihatan nggak di tempat saudara? Kelihatan, Bu. Oke, sip. Variabel pertama itu adalah kompetensi guru. X2-nya itu pendidikan karakter. Ini pendidikan karakter. Kalau yang ini hasil belajar. Nah, kita 3 variabel aja ya. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah berubah ya, X1, X2, Y-nya. Saya akan mulai dari korelasi dulu ya.
Kan saya belum pernah mempraktekkan mulai dari korelasi sampai regresi. Ini saya langsung korelasinya dulu. Ada yang masih ingat caranya? Kalau korelasi, klik analyze, kemudian pilih correlate, pilih yang mana? Pilih yang mana? Bivariate. Ya, untung masih ingat. Nah, kita masukkan semuanya ya. Nah, kita masukkan semuanya, optionnya. Kalian mau lihat rata-ratanya enggak? Standar deviasinya mau dilihat enggak? Kalau mau dilihat, berarti kan kita mulai statistik deskriptifnya. Silakan ini dijentang. Kalau saudara tidak mau tahu, tidak mau lihat rata-ratanya juga ini tidak perlu dijentang. Gitu ya. Kalau sudah diklik continue, ini biarin saja. Oke. Ini outputnya sudah kelihatan belum di tempat saudara? Belum, Bu. Oke. Saya stop share dulu. Saya akan klik outputnya. Ini outputnya. Nah, ini kalau SPSS kayak gini, saya harus bolak-balik. Nah, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Oke, agak kecil tapi semoga kelihatan. Ini ya, kita bisa lihat ini rata-ratanya. N-nya tadi semuanya 30, kemudian yang kompetensi guru ini rata-ratanya 74, pendidikan karakter 53, hasil belajar 73. Nah, sekarang kita lihat korelasinya. Kalau kompetensi guru sama kompetensi guru kan jelas, dia sempurna 1. Kompetensi guru sama pendidikan karakter, kita lihat person correlation-nya, oh ternyata 0,194. Ini berarti positif. Positif kecil ya, positif kecil. Kompetensi guru sama hasil belajar ini juga kecil karena dia 0,25. Kalau pendidikan karakter sama kompetensi guru ini kan sama. Ini kan ini nggak bisa ya. Ini nggak bisa. Ini. Saudara, ini tidak bisa pakai pen tab ternyata. Nah, ini nggak bisa. Pakai kursor aja ya ini ya. Nah, ini pendidikan karakter 0, ini juga sama, ini sama yang atas, ini juga sama karena dia variabelnya sama. Oke, itu ya, ini hasil korelasinya. Kita lihat regresinya. Saya balik lagi ke input. Nah, saya balik ke data input. Apakah sudah terlihat di tempat saudara? Oke, sudah ya. Kalau di regresi ini, saya sekalian ya, uji asumsi klasiknya. Biar sekali klik gitu. Pilih linear, regression, linear, jangan lupa. Dependennya apa nih? Dependennya hasil belajar. Independennya kompetensi guru. Independennya pendidikan karakter. Kalau regresi kan ini langsung diklik oke. Tetapi ini saya langsung ya, langsung uji asumsi klasik. Nah, tadi apa? Covariance metrik. Tadi apa? Collinearity diagnostik. Tadi kan 4, ya kan? Ini 4, dicentang 4 nih. Itu kalau multi-call, kan saya tadi bilang sekalian sama kita mau nyoba Durbin-Watson-nya. Meskipun ini datanya adalah data cross section, ini kan bukan data time series, tapi sebagai contoh saja. Jadi sebagai contoh saja, saya ingin mengecek ini apakah dia ada autokorelasi atau tidak. Jadi ini saya klik Durbin-Watson, gitu ya, hanya untuk menguji. Diklik continue. Sekalian saya cek heterosnya ya, heterosnya berarti saya langsung klik plot. Tadi Y-nya apa? Y-nya apa? S? Spread. Apa? Yang X-nya spread yang bawah. Ya, Z-spread itu S. Kalau Y-nya apa tadi? Spread. Spread. Ya, S-resid. Ya itu. Pokoknya itu ya. Ini kata-katanya memang agak kayak gini. Udah diklik continue. Oke. Ini langsung. Jadi kalau ini tuh langsung regresi, langsung uji multi-call, langsung autokorelasi, langsung heteroskedastisitas. Jadi sekali jalan. Oke, saya klik oke ya. Sudah. Oke, ini saya stop share, saya pindah ke hasil output. Oke. Oke, sudah terlihat di tempat saudara?
Oke, aman ya. Aduh, ini nggak bisa dicoret-coret nih. Kok tumben ya? Kalau PowerPoint itu bisa dicoret-coret, tapi kalau SPSS nggak bisa dicoret-coret. Oke, nggak apa-apa ya. Aduh, nggak apa-apa. Oke, ini kita bisa lihat yang pertama. Di tabel variabel enter, di situ variabel independennya atau variabel enternya, ini ya, variabel enternya itu ada dua, pendidikan karakter sama kompetensi guru. Variabel dependennya di sini jelas hasil belajar. Nah, nanti di UAS saudara itu juga akan seperti ini. Saya akan menampilkan hasil output SPSS seperti ini. Jadi nanti saudara langsung menginterpretasikan. Jadi saudara harus jeli itu variabel independennya apa, variabel dependennya apa. Cara taunya dari mana, Bu? Ya saudara tinggal lihat aja ini variabel enternya apa. Itu. Karena di tabel variabel enter ini itu menunjukkan identitas variabelnya. Independennya apa, dependennya apa. Semuanya ada di sini. Oke, kemudian yang kedua model summary. Kalau di tabel model summary itu informasinya macam-macam. Yang pertama adalah nilai koefisien korelasi atau nilai R-nya. Nilai R-nya berapa ini? 0,412. Berarti 41,2%. Dia masuknya korelasi yang di bawah 0,5. Berarti termasuk hubungan yang lemah. Itu. Kemudian R-square-nya, R-square atau koefisien determinasinya, berarti ini regresinya, hasil koefisien determinasinya itu adalah 0,170 atau 17%. Artinya bahwa variabel independen, yaitu pendidikan karakter dan kompetensi guru, berpengaruh terhadap hasil belajar sebesar 0,170 atau 17%. Ternyata dua variabel itu berpengaruh terhadap hasil belajar itu hanya sebesar 17%. Berarti sisanya berapa? Sisanya itu kan 100 dikurangi 17. Berarti hasilnya 83. Berarti sisanya 83% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Variabel lain itu apa ya? Itu urusan bukan saudara. Jadi itu saudara tidak urusan itu. Pokoknya yang berpengaruh 83 itu ya variabel lain di luar penelitian saudara. Gitu. Nah, di dalam tabel model summary kita juga bisa lihat ini Darwin-Watson. Tadi saudara masih ingat ya kalau Darwin-Watson itu berarti autokorelasi. Silakan nanti saudara bisa cek untuk autokorelasinya. Tadi harus tahu dulu DL sama DU-nya. Jadi kalau di sini saya tidak bisa langsung menyimpulkan karena saya tidak tahu. Saya belum mengecek kira-kira nilai DL sama DU-nya itu berapa. Nanti silakan saudara bisa cek ya di tabel Darwin-Watson. Silakan di-download. Itu ini. Yang jelas hasil Darwin-Watson-nya itu 1,397 ini. Jadi autokorelasi itu masuk ke dalam tabel model summary ini. Ada 3 informasi. Yang pertama adalah nilai koefisien korelasi, yang kedua nilai dari R-square, koefisien determinasi ini ya, R-square itu kan koefisien determinasi, sama nilai dari autokorelasi. Begitu. Nah, kemudian di tabel yang ketiga, tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini nanti berhubungan dengan pengujian hipotesis yang secara bersama-sama, yaitu nilai F-nya. Berarti nanti masuknya ke regresi ya. Silakan nanti apakah hipotesisnya diterima atau ditolak, silakan lihat dari nilai F-nya. Kalau F itu secara keseluruhan. Secara keseluruhan simultan, jadi semuanya. Jadi variabel 1, 2 berpengaruh terhadap variabel dependen itu secara bersama-sama. Kalau di tabel koefisien, yang kalau tabel T itu sendiri-sendiri.
kompetensi guru berpengaruh terhadap hasil belajar itu dilihat dari ininya, nilai T-nya. Itu nilai kan saudara kemarin di regresi itu kan ada yang uji F, ada uji T, ya kan? Nah ini kalau uji F itu ada di tabel ANOVA, kalau yang uji T itu ada di tabel koefisien ini, dilihat dari nilai T ini. Begitu. Nah kalau mau lihat model regresinya, model regresi itu kan Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 itu dilihat dari nilai sini. Ini kursor saya terlihat ya di tempat saudara ya. Ini. Nah, ini lihatnya. Nah, di tabel koefisien ini juga, ini kan namanya tabel koefisien. Itu saudara juga bisa melihat ini multikolinearitasnya. Ini semuanya nilai toleransinya berapa? Oh, nilai toleransinya ternyata lebih dari 0,10. Ini kan semuanya lebih dari 0,10. Nilai VIF-nya itu juga kurang dari 10. Oh, berarti ini regresinya baik karena dia tidak terjadi multikol. Begitu. Oke, sekalian ya. Oke, sudah ini. Ini collinearity diagnostik ini tidak perlu, ini juga tidak perlu karena tadi sudah sudah dianalisis pakai multikol yang ini collinearity statistiknya. Ini ya. Nah, ini residualnya. Ini juga ini tidak perlu ya, yang tabel residual ini tidak perlu. Nah, langsung kan kurang satu tuh yang heteroskedastisitas. Nah, ini heteroskedastisitasnya. Ini juga acak ya. Kalau ini tarik garis lurus, ini ya mulai dari 0 ini tarik garis lurus. Ini ke kanan, kemudian ini tarik garis lurus ke atas. Nah, di semua kuadran, ini kan kuadran 1, kuadran 2, 3, 4, itu semuanya terisi dengan titik-titik ini. Oh, berarti kesimpulannya bahwa di sini tidak terjadi heteroskedastisitas. Karena titik-titik ini itu menyebar di semua keempat kuadran. Oke, sudah selesai. Gampang ya? Gampang nggak? Gampang. Kalau udah pakai SPSS tuh gampang. Kayak tadi cuma 5 menit langsung keluar hasilnya. Tapi kalau saudara menghitung manual itu sampai capek ya, saudara menghitungnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke, belum ada ya. Kalau belum ada berarti gantian. Enggak, ini saya enggak tanya kok. Saya menambahkan tugas. Menambahkan tugas saja. Jadi tugasnya kan kemarin saudara sudah menghitung tuh regresinya. Ya kan? Di tugas regresi kemarin. Nah, silakan di tugas regresi yang kemarin itu saudara silakan analisis lagi uji asumsi klasiknya. Udah, pakai data yang kemarin. Oke, gitu ya. Udah. Nanti sama, paling lambat berarti dikumpulkan hari Minggu jam 12 malam. Ini nanti setelah ini saya bukakan Elenanya. Materi ini hari ini saya upload di Elena karena kan materinya belum saya lengkapi. Oke, nanti setelah ini. Jadi tugasnya gampang kok, tugasnya cuma tinggal melengkapi tugas yang kemarin hanya regresi saja. Berarti nanti tugas hari ini ditambahi saudara analisis uji asumsi klasiknya pakai 3 tadi. Ada multikol, ada auto, sama ada uji heteros. Masih sama, saudara tidak nanti hasil outputnya itu dilampirkan saja. Tadi kan tabelnya itu bisa di-copy di Word. Silahkan hasil output SPSS-nya itu di-copy di Word, kemudian di PDF, nanti dijadikan satu sama hasil interpretasinya. Jadi saudara cukup menginterpretasikan. Begitu. Oke, sudah ya? Ada pertanyaan? Cukup? Oke. Ini siapa yang mahasiswa apa? Jambi ya? Itu masih join nggak sih? Kok saya lupa ya? Iya masih, Bu. Oh iya.
Yunias ya, saya sampai kelupaan sama Yunias. Yunias gimana kabarnya? Baik, Ibu. Oke, Yunias yang SPSS udah punya aplikasinya belum? Sudah, Ibu, sudah. Oh ya sudah. Kalau sudah berarti syukur. Nanti silakan kalau mau diskusi sama teman-temannya ya, Yunias ya. Kan sudah ada di grupnya. Baik, Ibu. Oke, itu saja dari saya. Karena tidak ada yang bertanya, atau ini masih ada waktu kalau mau bertanya boleh. Kalau tidak ada pertanyaan ya dengan senang hati saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Kan boleh, silakan Ayu. Silakan Ayu kalau mau tanya. Izin bertanya, Bu, berarti itu tugasnya output SPSS sama diinterpretasikan, ya, Bu? Iya. Yang output SPSS-nya itu tidak perlu ditulis tangan. Saudara nanti di-copy aja, kan tabel hasil output itu kan bisa di-copy. Di-copy di Word, kemudian diformat ke PDF, kemudian nanti saudara menginterpretasikan. Interpretasinya boleh ditulis tangan, boleh diketik. Kalau ini boleh ditulis tangan, boleh diketik. Bebas lah, terserah. Nanti pokoknya formatnya kalau saya harus di format dalam bentuk PDF. Dan dikumpulkan jadi satu, kan saudara bisa mengcombine file. Pakai Nitro PDF itu kan bisa. Begitu ya Ayu ya. Baik, Bu, terima kasih. Oke, silahkan ada lagi. Dania mau tanya nggak? Dania, biasanya Dania itu tanya. Enggak? Oke. Oke, cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Masih ada waktu. Silakan nanti bisa diselesaikan tugasnya sebelum nanti minggu depan ada tugas lagi. Jadi masih banyak tugas saudara. Ini tugas kelompok aja belum ada tugas kelompok karena proyek itu yang paling penting nanti. Tapi tenang saja, tugas saya itu gampang kok. Tugasnya pakai output SPSS itu udah paling cepat. Oke, itu saja dari saya. Untuk mulangnya ini sudah saya akhiri. Minta tolong untuk segera divalidasi ya, biar tidak terlupa. Oke, terima kasih atas partisipasi saudara di pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.